Ya halo guys, kembali lagi di konten Alur Cerita Film. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita AI Rise part berikutnya. Di episode sebelumnya, Xiao Lei pun berusaha mengabarkan Jie tentang situasi di dunia nyata saat ini. Sebelum akhirnya ia pun dikejar oleh orang-orang dalam perusahaan untuk memperbaiki game tersebut. Xiao Lei pun kembali ke rumah orang tuanya untuk bersembunyi sementara. Di sisi lain dalam game, Jie dan Fei pun akhirnya setuju untuk satu kelompok dalam turnamen Chosen. Namun di detik-detik terakhir sebelum pertandingan itu dimulai, Jie pun malah diteleportasikan ke sebuah dungeon yang lokasinya tidak diketahui. Kita lanjut cerita hari ini. Di video kali ini, Fei pun terpaksa berjuang sendirian dalam turnamen Chosen itu. Di dalam turnamen, ia pun melihat seorang pemain wanita yang sudah akan dibunuh oleh pemain lain. Fei pun datang menyelamatkannya. Namun tiba-tiba, wanita itu malah menyerangnya dari belakang. Ternyata mereka lebih memilih untuk bersekutu agar mengalahkan Fei. Namun walaupun begitu, mereka masih bukanlah tandingan bagi Fei. Fei pun dengan mudah mengalahkan dua orang tersebut. Awalnya, Fei pun membiarkan wanita itu saja, karena ia mengaku ia sudah tak mau main lagi. Namun beberapa saat kemudian, sekelompok pemburu pun malah muncul dan membunuhnya. Di dalam kelompok tersebut, ada satu ketua yang sangat handal dalam memanah. Dan tampaknya ia juga memiliki dendam kepada Fei. Fei pun tak memiliki pilihan lain selain bertarung dengan mereka. Di sisi Jie pun dihadapkan dengan seekor monster yang menjaga dungeon itu. Ia berhasil mengalahkan monster itu dengan mudah dan kemudian mencari tahu di mana sebenarnya posisinya sekarang. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba muncullah lagi sekelompok monster yang datang menyerang. Jie pun mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya. Namun tak ada satupun yang bisa dijangkau. Sekarang ia pun sangat kebingungan bagaimana caranya keluar dari menara tak terbatas ini. Hingga akhirnya Jie pun terus bertarung sambil mengulur waktu memikirkan solusi tersebut. Di tengah pertarungan, Jie pun sudah dikepung dan hampir saja dibunuh oleh sekelompok monster tersebut. Ia pun segera menggunakan salah satu itemnya untuk mengalahkan para monster itu. Di sisi lain, Sisu dan Mojin juga sedang menonton pertandingan Chosen. Mereka pun sedikit terkejut melihat Fei yang bertarung sendirian. Tampaknya ada yang tidak beres. Mereka pun bersiap-siap untuk mencari bantuan. Kembali ke sisi Fei sudah sekarat melawan beberapa klan yang terus menyerangnya secara bersamaan. Namun sebelum berlanjut, sebuah sistem kembali muncul dan memberikan informasi terbaru bahwa pemain yang mati saat ini tak akan bisa respon kembali dulu untuk beberapa saat. Sekarang semua orang pun menjadi sangat takut kalau mereka tidak akan bisa dibangkitkan lagi. Karena hal itu, Fei pun mencoba menggunakan alasan tersebut untuk membuat para pemain tak saling membunuh lagi. Namun setelah melihat Fei yang sudah sekarat, ketua Hummingbird pun tak menghiraukan hal tersebut dan terus menembakinya. Seketika seorang pemain assassin pun tiba-tiba muncul. Ia memiliki jumlah darah yang sangat tebal dan dikabarkan adalah assassin paling kuat dalam game ini. Namanya adalah Pai Long. Satu persatu pemain pun dibunuhnya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Melihat kekuatan dan kecepatan Pai Long, ketua Hummingbird pun memutuskan untuk mundur karena tak bisa melawannya. Setelah membantu Fei, Pai Long pun segera pergi tanpa membunuhnya.
Di sisi Jia berhasil mengalahkan para monster tersebut. Ia pun mencari jalan keluar, namun tempat itu sepertinya tak memiliki celah sedikit pun. Tiba-tiba, sekelompok hewan peliharaan Little Demon pun datang membantunya. Jia pun akhirnya mendapatkan sebuah solusi untuk keluar dari dungeon tersebut. Ia mengirimkan Little Demon itu sebagai hadiah kepada Sisu dan Mochin, serta menuliskan sebuah pesan untuk menyelamatkannya. Hingga akhirnya Sisu dan Mochin pun segera bergegas untuk menyelamatkan Jia. Sisu berpikir bahwa dungeon itu seharusnya adalah dungeon yang sudah dihapus pada update game versi sebelumnya. Ia yakin lokasinya di dekat sini nih. Mereka pun kesulitan untuk mencari dungeon itu, karena sekarang lokasinya sudah tak tertera dalam map. Namun, beberapa saat kemudian, Sisu tidak sengaja menginjak sesuatu. Dan ia pun menemukan sebuah portal untuk membebaskan Jia dari dalam dungeon tersebut. Mochin dan Sisu pun sangat marah karena Jia meninggalkan Zefei sendirian. Namun Jia berusaha menjelaskan kalau ia tak bermaksud begitu, karena semua ini adalah ulah sang NPC tadi. Beberapa saat kemudian sebelum melanjutkan, sistem pun kembali mengabarkan kalau ada perubahan dalam game lagi, bahwa sekarang seluruh pemain diwajibkan untuk ikut dalam turnamen Chosen. Dan pemain yang mendapatkan poin paling banyak maka ialah yang akan menjadi pemenang. Karena informasi itu, pembunuhan pun terjadi di mana-mana. Sekelompok anak kecil mencoba menghindari pertarungan itu agar juga tidak ikut terbunuh. Namun sialnya mereka malah akhirnya tertangkap oleh pemain lain yang sangat haus akan darah. Kita panggil saja pemain itu sebagai Joker. Anak kecil itu pun memohon kepada Joker agar tidak dibunuh, karena mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Melihat hal itu, Joker pun melepaskan mereka dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Salah satu anak pun berterima kasih karena sudah melepaskannya. Namun ternyata Joker hanya sedang bermain kejar-kejaran. Ia pun membunuh anak tersebut dan mengejar bocah lainnya. Kembali ke perjalanan Jia dan lainnya, Jia pun mencoba pergi ke tempat Fei. Namun karena jaraknya terlalu jauh, Sisu pun memberikan beberapa potion untuk meningkatkan kecepatan Jia. Dengan potion itu, Jia pun segera pergi untuk mencari Fei. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, ia pun menemukan sebuah gua gunung berapi yang terlihat sangat sepi. Namun saat memasuki gua tersebut, ia malah diserang oleh pemain lainnya. Pemain itu mengaku bahwa mereka hanya sedang berusaha untuk bersembunyi saja. Jia pun berusaha menenangkan mereka dan berkata ia tak akan membunuhnya. Jia hanya bertanya apakah mereka tahu tentang keberadaan Fei. Hingga akhirnya Jia pun mendapatkan lokasi Fei dan bergegas mencarinya. Di keadaan Fei pun akhirnya berakhir di sebuah toko untuk mencari potion penambah darah. Namun saat penjaga toko akan mengambilnya, ia pun malah langsung dibunuh oleh Joker. Ternyata Joker datang ke sini hanya untuk bermain dengan anak kecil itu tadi. Ia pun bertanya, apakah Fei melihat anak-anak tersebut? Fei sebenarnya tahu bahwa anak itu bersembunyi di dalam tumpukan goni. Namun ia pun berbohong dan berkata ia tidak tahu. Tanpa panjang lebar, pertarungan pun dimulai antara Zefei dan juga Joker. Zefei pun sangat kesulitan melawannya karena sudah kehabisan tenaga melawan pemain-pemain lain tadi. Hingga akhirnya Jia pun kembali muncul dan menyelamatkannya. Ia pun memberikan potion penambah darah kepada Fei. Awalnya, ia berusaha menjelaskan kalau ia tak bermaksud meninggalkan Fei. Namun mereka tak memiliki banyak waktu karena Joker yang sudah siap menyerang mereka. Tanpa panjang lebar, pertarungan 1 versus 2 pun dimulai.被你看穿了，现在你以为到哪儿去了？ Di tengah pertarungan tadi, Joker menduplikasikan dirinya dan pergi membunuh salah satu anak yang bersembunyi tadi. Gunung berapi tiba-tiba meletus dan akhirnya pertandingan mereka pun terpaksa berhenti sampai di sana.
Mereka pun segera pergi menghindari letusan gunung berapi tersebut. Saat tiba di tempat yang aman, Fei pun masih marah kepada Jie karena berpikir ia hanya memanfaatkannya untuk memenangkan turnamen ini. Namun, pembicaraan mereka pun harus terpotong oleh anak kecil tadi. Anak kecil itu bernama Xiaoxi. Ia berkata ia ingin ikut bersama Fei karena takut berpetualang sendirian. Fei pun menyetujui hal tersebut. Namun beberapa saat kemudian mereka pun sangat terkejut melihat Joker yang sudah terbunuh. Seseorang baru saja membunuh Joker di area sini. Dan ternyata pembunuh itu adalah Pai Long. Bagaimanakah nasib Fei dan Jie melawan assassin paling kuat dalam game ini? Ikuti terus cerita perjalanan Jie di dalam dunia game. Kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.